Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda dengan NIM A1H124-012. Mata kuliah pengantar pendidikan kelas B, dosen pengampu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD MPD. Sini saya akan menjelaskan dari bab pertama, yaitu hakikat manusia dan pengembangannya. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia menjadi bidang kajian filsafat, khususnya filsafat antropologi. Hal ini menjadi keharusan karena pendidikan bukanlah sekedar soal praktek, melainkan praktek yang berlandasan dan bertujuan. Sedangkan landasan dan tujuan pendidikan itu sendiri sifatnya filosofi normatif. Pertama, pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil atau jadi bukan hanya gradual membedakan manusia dari hewan, meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Yang kedua, wujud sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia adalah sifat yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, yang berupa pertama, kemampuan menyadari diri, yang kedua, kemampuan bereksistensi, yang ketiga, pemilikan kata hati, keempat, moral, yang kelima, menyadari hak dan kewajiban, yang ketujuh, kebebasan dan bertanggung jawab, 8, kemampuan menghayati kebahagiaan. B, dimensi hakikat manusia serta potensi keunikan dan dinamikanya. Ada 4 macam dimensi yang akan dibahas, yaitu pertama, dimensi keindividualan. Menurut Lisen, mengartikan individu adalah sebagai seorang sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, individu itu diartikan sebagai pribadi. Yang kedua, dimensi kesosialan. Artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila, artinya kepantasan yang lebih tinggi. Yang keempat, dimensi keberagaman. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. C, pengembangan dimensi hakikat manusia adalah manusia lahir telah dikaruniai dimensi hakikat manusia, tetapi masih dalam wujud potensi, belum beraktualisasi menjadi wujud kenyataan atau aktualisasi. Sehubungan dengan itu, ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang utuh adalah tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Di mana pengembangan yang tidak utuh ini terhadap dimensi kemanusiaan akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani, misalnya dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan, ataupun domain afektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Bab 2, pengertian dan unsur-unsur pendidikan. A. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang sistematis dan berstruktur untuk mengembangkan potensi, kemampuan, dan karakter individu. 1. Batasan tentang pendidikan seperti sifat sasarannya, yaitu manusia mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Yang kedua, tujuan dan proses pendidikan. Yang pertama itu mengembangkan potensi dan kemampuan individu. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran. Proses pendidikannya
Yang pertama itu perencanaan, pembelajaran, pengajaran, evaluasi, pengembangan, pengawasan, dan pengaturan. Yang ketiga, konsep pendidikan sepanjang hayat atau PSH. Konsep pendidikan sepanjang hayat atau PSH adalah konsep pendidikan yang berfokus pada pengembangan kemampuan dan pengetahuan individu sepanjang hidupnya. Yang keempat, kemandirian dalam belajar. Merupakan kemampuan individu untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas proses pembelajarannya sendiri. B. Unsur-unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu yang pertama peserta didik, yang kedua pendidik, yang ketiga interaksi edukasi, yang keempat tujuan pendidikan, yang kelima materi pendidikan, yang keenam alat dan bahan, yang ketujuh lingkungan pendidikan. C. Pendidikan sebagai sistem. Pertama, pengertian sistem. Sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, komponen dan saling hubungan antara komponen dalam sistem pendidikan. Komponen sistem pendidikan yang pertama itu input, siswa, guru, kurikulum, fasilitas, biaya. Yang kedua, proses pembelajaran, pembangunan, evaluasi. Yang ketiga, output, lulusan, pengetahuan, keterampilan. Umpan balik, evaluasi, penilaian, perbaikan. Lingkungan, masyarakat, budaya, ekonomi, politik. Yang ketiga, hubungan sistem pendidikan dengan sistem lain dan perubahan kedudukan dari sistem. Yang dimana hubungan sistem pendidikannya, yang pertama, pendidikan mempersiapkan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas. Kedua, pendidikan membentuk nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Perubahan sistem pendidikannya, pertama itu dari sentralisasi ke desentralisasi. Yang kedua, dari tradisional ke modern. Yang ketiga, dari guru sentrik ke siswa sentrik. Nah, yang keempat, perubahan pendidikan secara sistematik. Perubahan secara sistematik itu adalah sama kayak penjelasan dari komponen sistem pendidikan, di mana input, siswa, guru, kurikulum, fasilitas, biaya. Yang kedua, proses pembelajaran, pengajaran atau evaluasi. Yang ketiga, output, lulusan, pengetahuan, keterampilan, dan umpan balik, evaluasi, penilaian, perbaikan. Lingkungan, masyarakat, budaya, ekonomi, politik. Yang kelima, keterkaitan antara pengajaran dan pendidikan. Keterkaitannya, yang pertama pengajaran sebagai bagian dari pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai tujuan akhir pengajaran. Yang ketiga, pengajaran mempengaruhi kualitas pendidikan. Yang keempat, pendidikan mempengaruhi efektivitas pengajaran. Yang keenam, pendidikan jabatan presentifik edukatif dan pendidikan dalam jabatan inservik education sebagai sebuah sistem. Definisi, pendidikan sebelum memasuki jabatan sebagai guru atau tenaga pendidikan. Tujuannya mempersiapkan calon guru dan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan. Karakter, fokus pada teori dan konsep pendidikan, dan manfaatnya meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru. Ketujuh, pendidikan formal, informal, dan informal. Pendidikan formal contohnya seperti SD, SMP, SMA, dan universitas. Sedangkan yang informal contohnya seperti pengalaman kerja, kegiatan sosial, permainan modern sosial. Lanjut bab 3. Landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan pendidikan. Pendidikan adalah suatu yang universal dan berlangsung terus
tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Landasan-landasan pendidikan dibagi menjadi 5, yaitu landasan filosofi, landasan sosiologi, landasan kultural, landasan psikologis, dan landasan ilmiah dan teknologi. Nah, di mana landasan filosofi adalah landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berupa menelaah masalah pokok. Yang kedua, landasan sosiologis. Manusia selalu hidup berkelompok, sesuatu yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya yakni hewan. Yang ketiga, landasan kultural, yang dimana pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedangkan setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan penduduk kebudayaan tertentu. Keempat, landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK mempunyai kaitan yang sangat erat. B. Asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas pendidikan terdiri atas 3 asas, yaitu asas tuturi handayani, yang kedua asas belajar sepanjang hayat, yang ketiga asas kemandirian dalam belajar. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Perkiraan masyarakat masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Di mana yang pertama, kecenderungan globalisasi. Istilah globalisasi atau asal kata global yang berarti secara umumnya, utuhnya, kebulatannya. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK. Perkembangan IPTEK yang makin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Yang ketiga, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat, memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk meliputi 2 dampak. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif itu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas informasi. Dan dampak negatifnya, pertama, ketergantungan pada teknologi. Yang kedua, penurunan komponen berinteraksi langsung. Yang keempat, meningkatkan kata pelayanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatkan kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan, iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat, dan sebagainya, tentulah memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan serta siap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut. Yang pertama, tuntunan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Pertama, itu menguasai teknologi dan alat digital. Yang kedua, berkomunikasi dengan jelas dan efisiensi. Ketiga, menjaga kejujuran dan kepercayaan. Yang keempat, memahami prinsip-prinsip ekonomi. Yang kedua, upaya mengantisipasi masa depan, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Yang ketiga, mengembangkan visi dan tujuan jangka panjang. Lanjut, bab 5. Pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan.
manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Fungsi pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, atau fisik, sosial, dan budaya. Tripusat pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikannya, taman siswa melaksanakan kerjasama yang harmonis antara ketiga pusat pendidikan, yaitu yang pertama lingkungan pendidikan, yang kedua lingkungan keguruan, ketiga lingkungan masyarakat atau pemuda. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran klasik berfokus pada pengetahuan dasar dan keterampilan, sedangkan gerakan baru dalam pendidikan adalah berfokus pada pengembangan pengetahuan melalui pengalaman. Yang pertama, aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Aliran-aliran klasik itu adalah berfokus pada pengetahuan dasar dan keterampilan. Sedangkan pengaruh terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia itu yang pertama, pengembangan kurikulum yang berbasis pada kompetensi. Yang kedua, penekanan pada nilai-nilai moral dan keagamaan. Yang kedua, gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Gerakan barunya itu adalah fokus pada pembangunan pengetahuan melalui pengalaman. Sedangkan pengaruh pelaksanaan di Indonesia itu yang pertama mengembangkan nilai-nilai moral dan keagamaan. Yang kedua menjalankan keterampilan praktis. B2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama perguruan, kebebasan, taman siswa. Yang kedua ruang pendidik INS Kayu Taman. Lanjut bab 7. Permasalahan pendidikan. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Yang pertama, kurangnya kualitas pendidikan menyebabkan lulusan yang tidak siap kerja. Yang kedua, keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil dan miskin. Penanggulangannya itu yang pertama, pelatihan dan pembangunan kompetensi guru. Yang kedua, pembangunan dan renovasi sekolah. Yang B, jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama, permasalahan pemerataan pendidikan. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Yang keempat, masalah relevan pendidikan. C, faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Faktor-faktornya itu yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, aspirasi masyarakat. Yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. D, permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Permasalahannya itu aktual pendidikan di Indonesia. Permasalahan aktual berupa kesenjangan-kesenjangan yang pada saat ini kita hadapi dan terasa mendesak untuk ditanggulangi. Upaya penanggulangannya itu yang pertama, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Yang kedua, yang kedua itu mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan infrastruktur sekolah. Bab 8. Sistem pendidikan nasional. Kemenangan program dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, kelembagaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Siswa Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Lanjut 2. Program dan pengelolaan pendidikan. Program pendidikan yang termaksud jalur pendidikan atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan lainnya.
B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. Yang pertama, jenis upaya pembaruan pendidikan. Yang kedua, dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Nah, lanjut bab 9, pendidikan dan pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan individu, yang selanjutnya diasosiasikan dengan pembangunan pabrik-pabrik, jalan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Yang pertama, segi sasaran pendidikan. Yang kedua, segi lingkungan pendidikan. Yang ketiga, segi jenjang pendidikan. Keempat, segi pembinaan kerja atau sektor kehidupan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Pada program ini akan dikemukakan dua hal, yaitu menjaga sistem pendidikan harus dibangun. Yang kedua, wujud pembangunan sistem pendidikan, yang dimana mengapa sistem pendidikan harus dijaga, karena jika pendidikan dibangun utuh, maka nantinya pendidikanlah yang akan membangun masyarakat. Yang kedua itu adalah wujud pembangunan sistem pendidikan, yaitu aspek filosofi dan keilmuan, yuridis, struktur, dan kurikulum.